Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aditya Prayogi. Sekarang masih hujan ya, cuacanya masih sering hujan. Nah, sekarang kita akan review part 2 yang bagian keduanya dari masih sama ya kemarin, alpukat dari Pak Rifai ya, R4. Kalau kemarin kita sudah review buah yang mulus, sekarang kita review buah yang cacatnya, yaitu yang terserang hama. Ini bintik-bintik, ada bintik-bintiknya ya. Ini bintik-bintik hitamnya di sini di seluruh bagian permukaan dari alpukat R4 ini. Sama Pak Rifai dikasih tanda terserang lalat buah ya. Nah, lalat buah yang menyebabkan luka pada bagian permukaan kulitnya. Jadi di sini kita ingin mereview bagaimana ketahanan kulit dari buah alpukat R4 ini atau Rifai 4 ini yang dapat menangkal atau mencegah masuknya ke dalam daging buahnya. Jadi ada beberapa alpukat memang ketika diserang lalat buah itu dia tidak mau masuk sampai ke daging buahnya ya. Contoh saja itu pada Mickey juga. Mickey termasuk salah satu alpukat yang saya bilang cukup kuat juga kulitnya, walaupun terserang lalat buah kalau masih dalam taraf yang ringan itu tidak bisa menembus kulitnya, hanya pada bagian luar kulitnya ya, namun pada dagingnya itu masih bagus juga. Nah, sekarang kita langsung buka saja ya. Ini sudah matangnya R4 itu warnanya merah seperti ini ya, sama yang sudah kita buka kemarin. Kita lihat, kita coba buka saja. Kita akan lihat bagaimana kekuatan dari kulit alpukat R4 ini untuk mencegah lalat buah menyerang ke dagingnya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, dari dalam ini cukup bagus, belum ada yang rusak ya. Ini kita lihat. Namun sepertinya ini ada beberapa yang rusak ya. Coba kita akan buka saja ke isinya ya. Sekilas memang tidak kelihatan rusaknya. Ini untuk daging buahnya memang sedikit agak pucat karena kameranya. Jika kita dekatkan kuning sebenarnya, untuk warnanya sebenarnya kuning ya, cuma karena kamera ini kita menggunakan kamera depan jadi kurang begitu fokus. Oke, kita buka saja ya. Kita buka saja untuk dalamnya. Biasanya alpukat yang cacat itu dia untuk kadar airnya itu biasanya lebih tinggi ya daripada alpukat yang normal ya. Nggak tahu kenapa, itu masalahnya gimana. Biasanya alpukat yang cacat itu cenderung lebih banyak ya umumnya ya. Kita akan buka ya yang terserang. Jadi kita buka bersama-sama. Nah, ini yang cacat ya. Kita buka. Ternyata sulit dibuka ketika yang cacat. Nah, ini teman-teman nih bagian cacatnya ya. Ada bagian yang bekas cacat ini. Ini kita lihat bagian cacat, dia masuk ke dalam daging buah namun tidak sampai ke inti dagingnya. Jadi kalau kita lihat seksama morfologi dari alpukat seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang kuning daging buah utamanya, dan yang hijau ini salah satu jaringan terluar dari daging buah antara yang melapisi antara daging dan kulitnya. Jadi antara daging dan kulit itu dia ada celah sebagai pembatasnya, atau yang sering kita lihat ini yang warna hijaunya dan ini warna kuningnya. Untuk rasa coba kita lihat ya. Nah, benar teman-teman, ketika dia itu daging buahnya itu terserang oleh penyakit, biasanya untuk kadar air itu biasanya lebih menurun ya, tidak sekering yang mulus kemarin. Karena emang ada beberapa jaringan yang rusak karena serangan lalat buahnya. Untuk rasa masih sama ya, karena
untuk rasanya masih sama, masih cenderung ke manis. Gurihnya pun ada juga ya teman-teman ya, masih nggak beda jauh sih sama kemarin ya. Rasa manis dan gurihnya masih ketemu saya rasa, cuman untuk kadar airnya ini sedikit lebih berair daripada yang kemarin ya. Padahal untuk kematangannya masih sama ya. Nanti kita akan coba buka yang ini karena saya lihat sepintas sepertinya ada yang cacat ya. Ini pada bagian ini. Ini teman-teman nih. Kalau kelihatan ini seperti ada bagian yang memar ya. Memar, dan ini juga nih ada nih. Kelihatan nggak? Nih. Nah ini. Ini sepertinya ada salah satu bekas penyakit yang masuk. Kita buka saja. Nah nih, ini ya, nih ini bagian yang busuk nih ya. Ini teman-teman nih, kita buka saja daging buahnya ada apa. Nah ini ternyata ada, kita lihat, kita dekatkan nih saya. Nah nih, ini ada lubang nih, ada lubang berwarna hitam. Ini bekas masuknya dari larva lalat buah ya. Ada lubang di sini, jadi dia masih bisa masuk ya ternyata ya teman-teman ya, masih bisa masuk ke dalam daging buah. Bukti ini kita lihat ada bekas celah lubang yang masuk ke dalam daging buah. Ini kita lihat nih. Kita lihat, kita buka lagi. Nah ini ketemu nih. Ini kita ketemu larvanya ya. Nah ini larva dari lalat buahnya masuk ke dalam dagingnya. Tadi saya lihat ada 2 spot ya, ada 2 spot yang kena nih. Nah ini ada juga ya nih. Nah oke teman-teman, berarti kita dapat kita simpulkan kalau untuk lalat buah itu, untuk serangan sengatannya atau yang kira untuk kita sengatan dari lalat buah itu ternyata masih bisa terhalangi oleh kulit buah R4 nya ini ya. Namun kalau untuk masuknya larva lalat buah itu ternyata masih bisa masuk ya, larva lalat buah itu masih bisa masuk ke dalam daging buahnya. Nah memang lalat buah itu walaupun dia hanya kecil, namun ketika dia menyuntikkan larva atau telur-telurnya itu masih bisa sangat masuk. Karena apa? Kita logikanya aja, durian aja yang mempunyai kulit keras saja masih bisa masuk ke dalam buahnya ya, apalagi alpukat yang kulitnya tidak sekeras buah-buah lainnya. Oke teman-teman, mungkin dari sini kita bisa simpulkan bagaimana kelebihan dan kekurangannya dari alpukat R4 ini ya. Nah untuk teman-teman yang ingin mencobanya nanti bisa hubungin kontaknya Pak Rifai, apakah bisa masih ada sampel buahnya. Nah nanti kita bisa lanjut ke WA atau bisa hubungin ke WA saya ya, yang ada di kolom di bawah ini 0819 1994 1475. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beravokado.